Pernahkah kalian bertanya, bagaimana sebenarnya semen dibuat? Bubuk abu-abu yang terlihat sederhana ini, ternyata diproduksi melalui proses industri raksasa. Dengan suhu ekstrim, mesin berukuran puluhan meter, dan teknologi otomatis yang bekerja tanpa henti, siang dan malam. Semuanya dimulai dari batu kapur dan tanah liat yang ditambang dari perut bumi, lalu dihancurkan, dipanaskan hingga lebih dari 1500 derajat Celcius, hingga berubah menjadi klinker, yang kemudian digiling menjadi semen halus. Di balik setiap karung semen, tersimpan proses panjang penuh presisi, yang menjadi fondasi gedung, jalan raya, jembatan, dan hampir seluruh pembangunan dunia modern. Perjalanan pembuatan beton dimulai dari lapisan batu kapur dan tanah liat. Dua bahan utama untuk memproduksi semen. Komponen penting yang mengikat beton menjadi satu kesatuan. Tambang yang berada dekat pabrik dikelola dengan hati-hati, untuk mengoptimalkan biaya transportasi dan mengurangi emisi. Batu kapur yang menyusun hampir 80% campuran, menjadi sumber utama kalsium oksida atau CaO, elemen penting dalam pembentukan klinker. Proses ekstraksi dimulai dengan peledakan terkendali, di mana lubang sedalam 8 hingga 12 meter, diisi dengan bahan peledak emulsi atau ANFO. Setelah proses pengisian selesai, pekerja membunyikan sirene peringatan dan melakukan peledakan dengan prosedur keselamatan yang sangat ketat. Saat ledakan terjadi, massa batu pecah mengikuti garis yang telah direncanakan, menghasilkan ribuan ton batuan yang terfragmentasi. Ekskavator crawler bertenaga besar segera bergerak untuk memuat pecahan batu ke dump truck atau ban berjalan menuju crusher utama. Di sana bongkahan besar dihancurkan menjadi ukuran di bawah 100 mm untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu, tanah liat diambil dari tambang terbuka menggunakan ekskavator. Meski tidak memerlukan peledakan, kadar air dan konsistensinya diawasi secara ketat agar setiap campuran bahan mentah tetap stabil. Sesampainya di pabrik, batu kapur dan tanah liat diturunkan ke area penyimpanan, di mana stacker dan reclaimer melakukan proses homogenisasi. Tujuannya adalah menstabilkan komposisi kimia, karena sedikit saja perubahan kandungan CaO atau SiO2 dapat memengaruhi kualitas klinker yang dihasilkan. Material ditumpuk dalam lapisan tipis bergantian untuk membentuk stockpile besar yang secara alami tercampur saat diambil kembali. Di fasilitas canggih, analyzer sinar X real-time terus memantau rasio oksida dan secara otomatis menyesuaikan laju penumpukan agar tetap seimbang. Pengendalian presisi ini memastikan campuran bahan mentah tetap seragam untuk seluruh tahapan produksi semen berikutnya. Setelah homogenisasi, bahan mentah ditimbang sesuai formula campuran, lalu dimasukkan ke sistem penggilingan, tahap penting yang menentukan kualitas semen. Di sini, campuran masuk ke mesin penggiling berkapasitas besar seperti ball mill 2 ruang atau vertical roller mill, tergantung teknologi masing-masing pabrik. Di dalamnya, material dihancurkan dan ditekan terus-menerus hingga mencapai tingkat kehalusan di bawah 90 mikron, membentuk bubuk seragam yang disebut raw mill. Seluruh sistem mulai dari penakaran, pencampuran, hingga penggilingan dipantau secara otomatis melalui perangkat lunak SCADA yang melacak laju aliran, kecepatan mill, tingkat kehalusan, dan temperatur gas secara real-time. Setelah proses penggilingan selesai, bahan mentah masuk ke menara preheater, struktur bertingkat setinggi puluhan meter.
Di dalamnya, material perlahan turun melalui serangkaian siklon, sementara gas panas dari rotary kiln mengalir ke atas dari arah berlawanan. Pertukaran panas berlawanan arah ini meningkatkan suhu campuran hingga lebih dari 800 derajat Celcius dan memulai proses awal penguraian batu kapur. Setelah meninggalkan pre-calciner, raw mill masuk ke rotary kiln, inti utama dari lini produksi semen. Struktur ini berupa silinder baja raksasa, sepanjang puluhan meter, dan berputar perlahan sekitar 3 hingga 4 putaran per menit. Di dalamnya, suhu dapat melampaui 1500 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan sebagian campuran dan memicu reaksi mineral yang sangat kompleks. Seluruh operasi kiln dipantau terus-menerus menggunakan sensor suhu, kamera inframerah, dan pengukur tekanan gas. Semua data dikirim ke pusat kendali SCADA, tempat para insinyur menyesuaikan kecepatan putaran, suplai bahan bakar, dan waktu tinggal material untuk menyempurnakan reaksi. Hasil akhirnya berupa nodul abu-abu gelap yang disebut klinker, menyerupai batu kerikil kecil yang padat dan berpijar merah saat jatuh ke konveyor pendingin. Untuk mencegah perubahan fase lanjutan dan menjaga kestabilan mineral, klinker segera dipindahkan ke grate cooler, sistem pendingin bergerak di mana udara dingin ditiupkan dari bawah. Proses ini berjalan terus-menerus dengan pengendalian presisi tinggi, menurunkan suhu klinker dengan cepat hingga di bawah 100 derajat Celcius. Setelah dingin, klinker dimasukkan ke mesin penggiling bersama gipsum dan bahan tambahan mineral seperti slag tanur tinggi dan fly ash. Semen yang telah lolos sertifikasi kemudian dipindahkan secara pneumatik ke silo penyimpanan, tangki baja raksasa setinggi beberapa lantai yang mampu menampung ribuan ton material. Pada lini pengemasan, sistem pengisian otomatis memasukkan 50 kg semen ke setiap kantong kertas berlapis atau kantong polipropilepen dengan sangat presisi. Sensor penimbangan elektronik menjaga tingkat kesalahan tetap berada dalam kisaran plus-minus 0,2 kg per kantong. Setelah terisi, kantong disegel, diperiksa beratnya, lalu dibawa melalui conveyor roller menuju area palletizing, tempat robot industri menyusun karung dalam formasi 10x10. Membungkusnya dengan lapisan pelindung, dan menyerahkannya kepada forklift otomatis untuk disimpan atau dimuat ke kontainer ekspor. Jika menurutmu proses pembuatan semen ini menarik, saksikan video menarik lainnya hanya di Teknologi Produksi. Dan tuliskan di kolom komentar proses produksi apa lagi yang ingin kamu lihat berikutnya.